Perkenalkan, saya Jessica Pauline Borumanik dengan NIM 433250008 dari Prodi Teknologi Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal kuis kemarin. Demikian pemaparannya. Baik, saya akan menjelaskan pada soal nomor 1, yaitu membuat kelas diagram dari studi kasus pada soal yang sudah ditentukan. Nah, saya mengambil aktor utamanya ada mahasiswa yang dimana memiliki ciri NIM, nama, dan metodenya ada si mahasiswa ini nanti akan mencari buku, melihat detail buku, dan kembalikan buku. Kemudian nanti si petugas dimana memiliki ciri NIM dan jabatan dan memiliki metode, nanti dia akan menyetujui permintaan atau peminjaman, kemudian menolak atau menerima peminjaman serta melihat laporan peminjaman. Kemudian kelas buku memiliki ciri, yaitu dia nanti akan memiliki ID buku, judul buku, penulis, dan tahun terbit. Nah, metodenya itu nanti akan menampilkan detailnya. Kemudian ada kelas peminjaman atau loan, yang dimana dia memiliki ciri ID peminjaman, ID buku, tanggal pinjam, status buku, peminjam. Nah, metodenya nanti yaitu tanggal jatuh temponya. Kemudian pada soal yang kedua, disuruh membuat activity diagram. Yang pertama yaitu proses login. Dua aktor yang terdapat pada proses login ini yaitu mahasiswa dan sistem. Nah, di mana mahasiswa nanti akan login terlebih dahulu, kemudian memasukkan email dan password, kemudian nanti si sistem akan memvalidasi kredensial. Di sini terdapat gateway. Jika benar, dia akan menampilkan halaman utama dan kembali kepada mahasiswa menerima lampiran halaman utama, kemudian end. Tetapi jika dia salah, nanti dia akan menampilkan pesan error, kemudian nanti kembali ke halaman utama untuk memasukkan email dan passwordnya. Kemudian activity yang kedua yaitu saya membuat proses peminjaman buku. Terdapat 3 aktor utama juga yang di sini, yaitu mahasiswa, sistem, dan petugas. Dan nanti si mahasiswa akan start login terlebih dahulu, kemudian nanti dia akan membuka detail buku, kemudian si sistem menampilkan status buku, dan terdapat gateway di sana, dipinjam dan tersedia. Nah, jika dia dipinjam, si mahasiswa itu tidak bisa meminjam buku tersebut, dan end. Kemudian jika dia bukunya tersedia, nanti si mahasiswa kembali untuk menekan tombol pinjam buku, dan si sistem nanti akan membuat permintaan peminjaman dan mengirim notifikasi kepada si petugas untuk kemudian si petugas menerima daftar permintaan peminjaman. Kemudian si sistem nanti akan membuat record loan dan mengubah status buku serta mengirim notifikasi sukses kepada si mahasiswa, dan si mahasiswa menerima proses notifikasi sukses. Kemudian end. Masuk ke soal yang nomor 3 yaitu sequence diagram. Proses yang pertama saya buat itu proses login, yang dimana terdapat di sini pengguna, halaman login, menu pemeriksaan buku, kemudian ada proses data buku dan data buku. Nah, nanti yang pertama si pengguna ini akan login, kemudian nanti dia akan memasukkan kata kunci pada halaman login, kemudian nanti akan ada proses peminjaman perizinan pada menu pemeriksaan buku. Terus nanti si proses data buku ini akan mengakses data buku. Nanti si data buku ini akan menampilkan daftar buku yang sesuai. Kemudian kembali lagi ke halaman login, ke halaman utama untuk memilih buku, melihat detailnya. Kemudian end. Sequence yang kedua yang saya buat yaitu proses peminjaman buku. Di sini terdapat ada mahasiswa, sistem, petugas, dan database. Nah, nanti si mahasiswa ini akan buka detail buku, kemudian si sistem nanti akan mencek status buku, kemudian nanti si petugas akan melihat sistem permintaannya seperti apa, dan si sistem juga akan menampilkan detail buku. Kemudian nanti mahasiswa akan klik peminjaman atau klik pinjam, kemudian sistem nanti akan menyetujui peminjamannya tersebut.
si sistem akan menyetujui peminjaman tersebut. Kemudian si petugas nanti akan mengupdate status buku dan notifikasi disetujui. Kemudian kita masuk ke soal yang keempat, yaitu kita menentukan requirement validation pada status atau kasus tersebut. Nah, kebutuhan yang digunakan atau kebutuhan yang terdapat pada kasus tersebut terdapat ada login pengguna. Nah, deskripsi requirementnya di mana mahasiswa dan petugas nanti harus login sebelum menggunakan sistem. Nah, competensinya atau kelengkapannya di mana nanti dasar login lengkap, email dan password, validasi kredensialnya. Kemudian kalau konsistensinya harus wajib login sebelum melakukan aktivitas selanjutnya. Kemudian ada catatan atau gapnya, perlu ditambahkan untuk batas percobaan loginnya itu dan keamanan passwordnya. Kemudian kebutuhan atau fitur yang kedua itu pencarian buku. Nah, deskripsi requirementnya itu dimana nanti mahasiswa itu bisa mencari buku berdasarkan judul, penulis, tahun, dan kategorinya. Kemudian kelengkapannya cukup lengkap secara fungsional. Kalau konsistensinya input kata kunci dan hasil pencarian. Catatan atau gapnya itu tidak ada keterangan jika buku itu tidak ditemukan. Kemudian pada fitur atau kebutuhan yang ketiga ada detail buku. Deskripsinya itu di mana mahasiswa bisa melihat informasi buku, judul, penulis, tahun, dan statusnya. Kalau kelengkapannya termasuk lengkap, dia juga termasuk konsisten. Tetapi ada catatan yang dimana dia tidak dijelaskan tampilan detail tambahan, misalnya itu jumlah stoknya berapa. Kemudian fitur dan kebutuhan peminjaman bukunya, dimana deskripsinya itu mahasiswa bisa meminjam buku jika tersedia dan nanti si petugas akan mengapprove-nya. Kemudian kelengkapannya, alur dasarnya itu termasuk lengkap, dimana dari cek status buku, syarat mahasiswa, record loan, dan notifikasi. Kemudian kalau konsistensinya, dimana mahasiswa itu tidak bisa meminjam jika bukunya itu dipinjam oleh orang lain. Kemudian catatannya atau perlu tambahan, maksimal peminjaman dan lama pinjamannya itu. Kemudian kebutuhan yang terakhir, pengembalian buku. Nah, deskripsi requirementnya itu mahasiswa mengembalikan buku, nanti si sistem akan update status yang baru. Kemudian kalau kelengkapannya, proses dasarnya tercatat, konsistensinya dengan status buku. Kemudian catatan atau gapnya itu di mana mengenai pengembalian buku ini pada kasus tersebut tidak dijelaskan denda jika terlambat atau notifikasi pengembaliannya tidak ada. Kemudian masuk ke soal yang nomor 5, di mana kita diminta untuk karakteristik perangkat lunak dan pengujiannya itu seperti apa. Nah, di sini saya ambil 2, yaitu yang pertama operabilitas atau operability, di mana operabilitas ini adalah kemampuan perangkat lunak untuk berfungsi dengan lebih baik dan mudah digunakan pengguna. Nah, karakteristik ini menekankan sejauh mana sistem itu dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, aspek yang dapat diuji pada operabilitas ini, yang pertama di mana kemudahan pengguna. Terdapat pengujian yaitu di mana apakah pengguna itu dapat melakukan login, mencari buku atau meminjam buku tanpa harus kesulitan. Kemudian fungsionalitas dasarnya. Dapat kita uji apakah seluruh fitur utama loginnya itu, pencariannya, peminjaman atau pengembaliannya itu berjalan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian respon sistemnya itu, dari respon sistem dapat kita uji apakah sistemnya itu merespon input pengguna dengan cepat dan benar. Kemudian yang kedua yaitu saya ambil stabilitas atau stability, yang dimana itu merupakan kemampuan perangkat lunak untuk tetap beroperasi dengan benar dan dalam kondisi normal maupun ketika terjadi kesalahan atau gangguan. Nah, aspek yang dapat diuji pada stabilitas ini,
Yang pertama handing error, yang dimana apakah sistemnya itu tetap berjalan saat inputnya itu salah atau datanya itu tidak lengkap. Kemudian dilihat dari kinerja konsistennya itu dapat